Marco Rigamonti tak percaya. Baru pulih dari cedera, Marc Marquez malah mengguncang sprint race Mugello 2026. Bagaimana mungkin seorang pembalap yang baru saja menjalani operasi ganda, masih berada dalam masa pemulihan, dan datang tanpa target podium, justru mampu mengacak-acak persaingan di barisan depan MotoGP Mugello 2026? Pertanyaan itulah yang kini menjadi perbincangan besar di dalam garasi Ducati. Bukan karena Marc Marquez memenangkan balapan, melainkan karena performa yang ditunjukkannya jauh melampaui ekspektasi timnya sendiri. Bahkan kru chief Ducati, Marco Rigamonti, mengaku sulit memahami bagaimana pembalap yang belum pulih sepenuhnya masih mampu tampil seagresif dan sekompetitif itu di salah satu sirkuit paling menentut dalam kalender MotoGP. Sprint Race MotoGP Mugello 2026 kembali menghadirkan cerita yang membuat banyak orang terkejut. Di tengah dominasi para pembalap yang berada dalam kondisi fisik terbaik, muncul satu nama yang justru menjadi sorotan karena berhasil menampilkan performa di luar dugaan. Nama itu adalah Marc Marquez. Datang ke Mugello dengan status masih menjalani proses pemulihan pasca operasi ganda, Marc Marquez sejatinya tidak dibebani target besar oleh Ducati. Tim memahami bahwa kondisi fisiknya belum sepenuhnya ideal dan fokus utama akhir pekan ini lebih kepada mengembalikan ritme balap serta mengumpulkan data sebanyak mungkin. Namun apa yang terjadi di lintasan ternyata berbeda jauh dari rencana awal. Sejak lampu start padam, Marc Marquez langsung menunjukkan karakter yang selama bertahun-tahun membuatnya menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di MotoGP. Ia tampil agresif, berani mengambil risiko, dan beberapa kali terlibat dalam pertarungan dengan para pembalap yang berada di kelompok terdepan. Pada fase awal balapan, Marc Marquez bahkan sempat mengejutkan banyak pihak dengan kemampuannya menekan para rider di depan. Kecepatannya terlihat jauh lebih baik dibandingkan prediksi yang dibuat sebelum balapan dimulai. Bagi Ducati, situasi ini menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Secara teori, pembalap yang baru pulih dari operasi biasanya membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik, kepercayaan diri, serta kemampuan bertarung dalam intensitas tinggi. Apalagi Mugello dikenal sebagai salah satu lintasan yang sangat menguras tenaga. Sirkuit sepanjang lebih dari 5 km itu memiliki kombinasi tikungan cepat, perubahan arah ekstrim, dan pengereman keras yang memberikan tekanan besar terhadap tubuh pembalap. Karena itulah, Ducati datang ke Mugello dengan pendekatan yang sangat hati-hati terhadap Marc Marquez. Menurut Marco Rigamonti, tim sama sekali tidak memberikan tekanan kepada sang pembalap. Tidak ada target podium, tidak ada tuntutan hasil tertentu. Prioritas utama adalah memastikan proses pemulihan berjalan baik tanpa memperburuk kondisi fisiknya. Namun kenyataannya, Marc Marquez justru tampil seperti pembalap yang sedang memburu kemenangan. Ia mampu menjaga ritme kompetitif sepanjang sprint race dan akhirnya menyelesaikan balapan di posisi kelima. Sebuah hasil yang mungkin terlihat biasa jika melihat nama besar Marc Marquez, tetapi menjadi luar biasa jika mempertimbangkan kondisi yang sedang ia hadapi. Disinilah letak kebingungan Ducati. Marco Rigamonti dan tim teknis sebenarnya sudah memperkirakan adanya keterbatasan fisik yang akan mempengaruhi performa Marc Marquez. Akan tetapi, data di lintasan menunjukkan hal yang berbeda. Marc Marquez tetap mampu melakukan pengereman agresif, mempertahankan kecepatan di sektor-sektor cepat, dan bersaing melawan pembalap yang secara fisik berada dalam kondisi jauh lebih siap. Situasi tersebut kembali memperlihatkan salah satu keunggulan terbesar yang dimiliki juara dunia 8 kali itu. Bukan sekadar kecepatan mentah, tetapi kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi apapun. Dalam beberapa kesempatan sepanjang karirnya, Marc Marquez berkali-kali membuktikan bahwa dirinya mampu tetap kompetitif meski sedang menghadapi keterbatasan fisik. Mentalitas bertarung yang kuat membuatnya seringkali tampil melampaui ekspektasi. Mugello 2026 menjadi contoh terbaru dari kemampuan tersebut. Yang menarik, hasil sprint race ini juga memberikan sinyal positif bagi Ducati menjelang balapan utama. Jika dalam kondisi pemulihan saja Marc Marquez mampu finish di posisi 5 besar, maka potensi yang bisa ditunjukkannya ketika kondisi fisik semakin membaik tentu akan jauh lebih besar. Hal ini sekaligus menjadi pesan bagi para rival Ducati. Marc Marquez mungkin belum berada pada kondisi terbaiknya, namun performa di Mugello membuktikan bahwa ia tetap menjadi ancaman serius di lintasan. Kecepatan dasar masih ada, insting balap masih tajam, dan kemampuan untuk bertarung di bawah tekanan tetap menjadi senjata yang sulit ditandingi. Sprint race Mugello memang tidak menghasilkan podium bagi Marc Marquez, namun bagi Ducati, hasil tersebut justru menghadirkan pertanyaan yang lebih besar. Jika sekarang saja ia mampu mengejutkan semua orang, seperti apa performanya ketika benar-benar pulih 100%? Pertanyaan itulah yang kini mulai menghantui para pesaingnya di MotoGP 2026. Marc Marquez comeback di Mugello. Ducati akhirnya bernapas lagi. CEO Ducati langsung bicara soal kemenangan. MotoGP Italia 2026 akhirnya mendapatkan kabar yang paling ditunggu-tunggu Ducati.
Setelah absen dalam 2 seri terakhir akibat cedera serius, Marc Marquez dipastikan kembali balapan di Mugello. Dan yang paling menarik, comeback ini langsung membuat petinggi Ducati kembali optimistis menatap kemenangan di kandang sendiri. Mugello bukan sekedar balapan biasa bagi Ducati. Ini adalah markas besar kebanggaan mereka. Tekanan selalu datang besar setiap musim. Apalagi kali ini Ducati sedang berada dalam situasi yang cukup aneh. Mereka masih punya motor tercepat, tetapi performa tim pabrikan justru belum benar-benar stabil musim ini. Kembalinya Marc Marquez menjadi seperti suntikan moral yang sangat besar. Melalui unggahan media sosial pada Selasa, Marc Marquez akhirnya mematahkan semua spekulasi yang selama ini berkembang. Dengan kalimat singkat namun penuh makna, ia memastikan dirinya siap tampil kembali. Sampai jumpa di Mugello. Kalimat itu langsung menjadi sinyal keras bahwa proses pemulihan Marc berjalan lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Sebelumnya, banyak rumor menyebut kondisi Marc Marquez belum cukup fit setelah kecelakaan mengerikan di Sprint Race Le Mans pada 8 Mei lalu. Crash tersebut bukan hanya membuatnya mengalami patah tulang kaki kanan, tetapi juga memaksanya menjalani operasi tambahan pada bagian bahu kanan. Yang membuat situasi semakin serius, operasi bahu itu dilakukan untuk mengangkat skrup yang longgar dan sempat memicu gangguan syaraf ketika ia membalap. Artinya, masalah Marc bukan sekedar cedera biasa, ada resiko besar terhadap kontrol motor dan kekuatan fisiknya saat menikung dalam kecepatan ekstrim. Karena itulah Marc Marquez harus melewatkan MotoGP Catalunya serta tes pasca balapan. Ducati bahkan memilih tidak mengganti posisinya, tanda bahwa mereka memang menunggu sang juara dunia kembali. Kini penantian itu selesai. Comeback Marc Marquez di Mugello otomatis membuat CEO Ducati, Claudio Domenicali, merasa lega sekaligus bersemangat. Ducati sadar mereka membutuhkan sosok seperti Marc Marquez untuk menghadapi tekanan balapan kandang. Terlebih lagi, Ducati Lenovo Team sendiri baru saja mengakhiri paceklik podium lewat Francesco Bagnaia di Catalunya. Meski finish ketiga setelah penalti Joan Mir, hasil itu tetap belum cukup memuaskan bagi tim sebesar Ducati. Fakta yang lebih mengejutkan, kemenangan terakhir Ducati Lenovo Team ternyata sudah sangat lama. Terakhir kali mereka menang adalah GP Jepang musim lalu. Situasi itu jelas tidak normal untuk tim yang dalam beberapa tahun terakhir mendominasi MotoGP. Di sisi lain, tekanan justru semakin besar karena tim satelit Ducati malah tampil lebih bersinar. Kemenangan Fabio Di Giannantonio bersama VR46 Racing Team di Catalunya menjadi bukti bahwa motor Ducati masih sangat kompetitif. Masalahnya sekarang bukan lagi soal motor. Semua mulai mengarah pada konsistensi pembalap dan kemampuan memanfaatkan momentum. Dan di titik inilah Marc Marquez dianggap bisa menjadi pembeda. Sebelum cedera, Marc sebenarnya menunjukkan performa yang mulai mengerikan. Ia sukses memenangkan 2 sprint race musim ini dan perlahan mulai terlihat menyatu dengan Desmos edisi. Adaptasi yang awalnya diragukan banyak orang kini berubah menjadi ancaman serius bagi rival-rival Ducati sendiri. Mugello pun bisa menjadi titik balik yang sangat menentukan. Jika Marc Marquez langsung kompetitif akhir pekan ini, maka mental lawan bisa langsung terguncang. Bayangkan saja, pembalap yang baru selesai operasi dan absen 2 seri langsung kembali bertarung di barisan depan. Itu akan menjadi pesan mengerikan bagi seluruh grid MotoGP. Namun tantangan Marc Marquez tetap tidak mudah. Mugello adalah salah satu sirkuit paling fisik di kalender MotoGP. Trek cepat dengan perubahan arah agresif akan benar-benar menguji kondisi kaki dan bahunya. Sedikit saja rasa sakit muncul, Marc Marquez bisa kesulitan mempertahankan ritme dalam balapan panjang. Selain itu, tekanan publik Italia juga luar biasa besar. Ducati tentu ingin menang di kandang sendiri, sementara fans berharap Marc Marquez bisa langsung memberi hasil instan. Tetapi jika ada satu pembalap yang mampu tampil di luar logika setelah cedera, nama itu memang selalu Marc Marquez. Kini seluruh perhatian MotoGP tertuju ke Mugello. Apakah comeback Marc Marquez akan langsung berujung podium, atau justru Ducati kembali menghadapi kenyataan pahit bahwa kondisi fisik Marc belum sepenuhnya pulih? Satu hal yang pasti, MotoGP Italia 2026 tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih panas sejak Marc Marquez mengucapkan satu kalimat sederhana. Sampai jumpa di Mugello. Bos Pramac bongkar kesalahan Ducati rekrut Marc Marquez. Dominasi Ducati terancam runtuh. Ducati akhirnya merasakan efek samping dari keputusan terbesar mereka sendiri. Saat semua orang mengira kedatangan Marc Marquez akan membuat Ducati makin tak tersentuh, justru sekarang dominasi mereka mulai runtuh perlahan. Cedera, konflik masa depan, hingga rumor pensiun dini Marc Marquez, semuanya berubah menjadi ancaman nyata bagi pabrikan asal Borgo Panigale, Italia. Musim MotoGP 2026 perlahan mulai memperlihatkan satu kenyataan yang dulu sulit dipercaya. Ducati tidak lagi sekuat dan sedominan sebelumnya.
Setelah beberapa musim menjadi penguasa lintasan dengan motor paling superior di grid, kini tanda-tanda keruntuhan mulai terlihat jelas. Bahkan, pihak yang pertama kali menyadari potensi masalah itu ternyata bukan rival Ducati di lintasan, melainkan orang yang sangat memahami situasi internal mereka sendiri. Gino Borsoi, manajer Prima Pramac Yamaha, secara belak-belakan menyebut bahwa keputusan Ducati merekrut Marc Marquez menjadi penyebab awal dari retaknya fondasi dominasi mereka. Pernyataan itu tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Marc Marquez justru sukses membawa Ducati meraih gelar juara dunia pada musim debutnya tahun 2025. Saat itu, Marc Marquez tampil luar biasa dominan. Ia memenangkan banyak balapan dan membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Namun di balik keberhasilan besar tersebut, ada dampak lain yang perlahan mulai terasa. Borsoi menilai, Ducati terlalu fokus mengejar ambisi jangka pendek demi mendapatkan Marc Marquez hingga mengorbankan kestabilan proyek jangka panjang mereka sendiri. Beberapa pembalap muda potensial akhirnya harus tersingkir atau kehilangan masa depan karena Ducati lebih memilih membangun semuanya di sekitar Marc Marquez. Dan kini efek domino itu mulai muncul. Musim 2026 menjadi salah satu awal musim paling sulit Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Dominasi mereka tidak lagi mutlak. Aprilia mulai tampil sangat agresif, KTM makin konsisten, sementara Honda perlahan bangkit dengan proyek ambisi terbaru mereka. Di sisi lain, Ducati juga dihantam situasi yang jauh lebih berat, kondisi Marc Marquez sendiri. Cedera yang dialami Marc setelah crash besar di Le Mans menjadi pukulan telak bagi Ducati Lenovo Team. Pembalap Spanyol itu harus menjalani beberapa operasi sekaligus, termasuk perbaikan cedera lama yang ternyata masih terus mengganggunya. Banyak pihak mulai mempertanyakan satu hal penting, apakah Ducati terlalu bergantung pada Marc Marquez? Karena ketika Marc Marquez fit dan berada dalam kondisi terbaik, Ducati terlihat nyaris tak terkalahkan. Tetapi saat Marc Marquez absen atau tidak 100% bugar, performa Ducati secara keseluruhan justru terlihat jauh lebih rapuh dibanding ekspektasi. Gino Borsoi bahkan memberikan pernyataan yang cukup tajam. Ia mengakui bahwa Marc Marquez adalah pembalap luar biasa, dengan mentalitas dan keberanian yang sulit ditandingi siapapun. Namun menurutnya, ada satu faktor yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk Ducati sendiri, yaitu kondisi fisik Marc Marquez. Tidak ada yang bisa menghentikan Marc selain cedera. Kurang lebih itulah pesan kuat yang disampaikan Borsoi. Dan ucapan itu sekarang terasa sangat relevan, sebab rumor terbaru yang beredar di pedok MotoGP justru semakin membuat situasi Ducati memanas. Marc Marquez disebut memiliki klausul khusus terkait masa depannya bersama Ducati. Kabarnya, Marc memiliki opsi untuk pensiun lebih cepat di akhir musim 2026, dan apabila proyek Ducati menuju regulasi baru MotoGP 2027 tidak berjalan kompetitif. Seperti yang diketahui, MotoGP akan memasuki era regulasi baru pada 2027. Perubahan aerodinamika, pengurangan kapasitas mesin, hingga banyak aturan teknis baru akan membuat seluruh pabrikan memulai dari nol lagi. Dan jika Ducati gagal menciptakan motor terbaik di era baru tersebut, Marc Marquez disebut berhak mengakhiri kontraknya tanpa penalti besar. Inilah yang kini disebut banyak pihak sebagai bom waktu Ducati. Karena jika rumor itu benar, maka Ducati bukan hanya kehilangan seorang juara dunia, tetapi juga kehilangan pusat proyek yang selama ini mereka bangun penuh ambisi. Situasi ini semakin menarik karena rival-rival Ducati justru sedang naik daun. Aprilia tampil semakin solid, KTM memiliki banyak pembalap muda agresif, sedangkan Honda perlahan mulai menemukan arah baru bersama proyek mereka. Artinya, untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, Ducati benar-benar berada dalam tekanan besar. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah ini benar-benar awal runtuhnya era dominasi Ducati, ataukah Marc Marquez justru akan kembali bangkit dan membungkam semua kritik seperti yang selalu ia lakukan sepanjang karirnya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 kini tidak lagi hanya soal kecepatan di lintasan, tetapi juga soal strategi, masa depan proyek, dan perjudian besar yang bisa menentukan nasib sebuah pabrikan raksasa. Motor mati di 300 km per jam. Pedro Acosta bongkar penyakit rahasia KTM usai crash horor Alex Marquez. Satu motor kehilangan tenaga. Satu pembalap tak punya waktu bereaksi. Dan dalam sepersekian detik, MotoGP Catalunya 2026 berubah menjadi mimpi buruk. Insiden horor yang melibatkan Pedro Acosta dan Alex Marquez bukan sekedar kecelakaan balap biasa. Ini adalah peringatan keras tentang betapa berbahayanya malfungsi elektronik pada motor MotoGP modern yang melaju lebih dari 300 km per jam. Balapan utama MotoGP Catalunya 2026 awalnya berjalan normal. Acosta berada di depan dengan kecepatan penuh di lintasan lurus ketika tiba-tiba motornya kehilangan tenaga secara mendadak. Bukan karena mesin meledak, bukan karena ban pecah, tetapi akibat gangguan kelistrikan dan sistem elektronik motor. Dalam era MotoGP modern, motor prototipe tidak lagi hanya mengandalkan mesin mekanis. Hampir seluruh sistem tenaga dikontrol oleh ECU, sensor elektronik dan throttle by wire.
Ketika sistem ini bermasalah, motor bisa kehilangan akselerasi secara instan tanpa peringatan apapun. Dan itulah yang terjadi pada KTL milik Acosta. Motor yang sebelumnya melaju kencang mendadak seperti mengerem sendiri di tengah lintasan lurus. Dalam situasi normal, pembalap di belakang mungkin masih punya waktu sepersekian detik untuk menghindar. Namun di MotoGP, dengan jarak antar pembalap